Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada sore hari yang cukup mendung ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengguyur hujan sebagai salah satu di antara tanda rahmat dan kasih sayangnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan memudahkan langkah kita hingga sampai di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Maka tentu dan harapan kita semua dengan kedatangan kita di tempat yang mulia ini, dengan kehadiran kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sayangi ini, akan semakin membangkitkan semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i, akan semakin bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan seluruh jeripaya kita untuk menjadi pemberat bagi catatan amal baik kita nanti di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, seakan baru kemarin sore kita menyapa dengan sukacita dan penyambutan yang luar biasa sekali untuk bulan Ramadan. Tapi ternyata saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Seakan baru kemarin pula kita menyapa bulan Ramadan dengan gempat gempitanya. Tapi ternyata hari ini tinggal menyisakan beberapa hari menjadi pertanda kita akan melepas kepergian bulan Ramadan. Tentu proses peredaran dan roda perputaran waktu ini akan terus bergulir. Tak ada satupun di antara manusia yang akan bisa menghindarkan dan menolaknya, karena ini sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh setiap insan. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala pernah menyampaikan satu mutiara bijaknya berkaitan dengan cepatnya bergulirnya waktu, terutama bulan Ramadan yang selalu dijumpai oleh kaum muslimin setiap tahunnya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya perputaran waktu 10 terakhir ini akan begitu cepat terasa, karena 10 terakhir dari bulan Ramadan ini akan terus bergulir dan setiap harinya akan berkurang jatahnya. Maka oleh karena itu Ibnu Rajab menyatakan kekurangan yang akan kita jumpai setiap harinya dari 10 terakhir ini selayaknya kita bisa tambal, kita bisa tambah, dan bisa kita tutupi dengan meningkatkan frekuensi ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena layaknya seorang sprinter, orang yang beradu untuk mencapai garis finish yang paling cepat, tentu hari-hari ini dan detik-detik ini menjadi waktu yang amat krusial sekali. Maka selayaknya kita mampu meningkatkan frekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki kita keluarkan, apa yang kita punyai kita harus mampu kerahkan, baik itu waktu, tenaga, karena ini adalah masa-masa yang sangat penting ini sekali, agar kita bisa mampu menjangkau dan agar kita bisa meraih
pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang tentunya di 10 terakhir lebih banyak daripada di 10-10 sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya 10 terakhir ini menjadi momentum yang paling berkesan dan paling indah. Sebagaimana sunatullah juga menyatakan al-amalu bil khawatim, sesuatu yang paling akhir itu dianggap sebagai sesuatu yang paling berkesan. Layaknya malam-malam panjang yang kita lalui bersama jamaah, maka sepertiga malam terakhir menjadi malam yang terbaik. Layaknya para utusan, maka diutusnya Nabi SAW sebagai penutup dan akhir para utusan menjadi manusia yang paling afdol. Pun demikian dengan kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, maka Al-Qur'anul Karim sebagai penutup menjadi kitab yang paling mulia dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagaimana dengan hari-hari yang kita lalui di dalam bulan Ramadan, maka 10 Ramadan ini menjadi 10 yang paling mulia, yang paling agung, dan tentunya paling banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tema yang akan kita bahas pada sore hari ini sebagai bentuk kajian menjelang buka tentang peristiwa besar yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Ada beberapa alasan kenapa saya lebih memilih tema ini dibandingkan mungkin barangkali tema-tema yang lain. Karena penaklukan kota Makkah ini menjadi salah satu di antara 2 peristiwa besar yang terjadi dalam sepanjang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu benar-benar terjadi di bulan sebagaimana saat ini kita berada, yaitu di bulan Ramadan. Kita mengenal ada peristiwa yang lain, yaitu perang Badar. Ini terjadi di bulan Ramadan. Pun demikian dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk kita menapak tilasi jejak pengorbanan dan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun sebuah peradaban, di dalam menyebarkan dan menebarkan kebaikan dan dakwah tauhid, maka tidak ada salahnya kita mengambil tema ini. Terlebih di dalam penaklukan kota Makkah ini, subhanallah, tersimpan banyak sekali faedah, tersimpan banyak sekali beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik darinya, dan semoga nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini, ada baiknya kita akan menyampaikan sekilas, secuil dari latar belakang dan sebab yang melatar belakangi pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menggerakkan para sahabat guna untuk menaklukkan kota Makkah. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca kisah perjanjian yang amat populer sekali dalam sejarah Islam, dalam sirah Nabi, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Memang perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Makkah ini adalah 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan, layaknya 2 sisi mata uang. Karena perjanjian Hudaybiyah ini menjadi langkah awal, menjadi gerbang nantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Hal ini dimulai di tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah ini menjadi tahun sukacita bagi para sahabat yang tinggal di Madinah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu membawa para sahabat untuk melakukan ibadah ke kota Makkah. Menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Bayangkan mereka harus menunggu selama 6 tahun lamanya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu seakan menjadi orang yang paling bahagia dengan ajakan dan undangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi kota Makkah. Tapi apalah daya, singkat cerita, rombongan kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati kota Makkah, ketika mendekati gerbang kota Makkah, ternyata mereka dihadang oleh orang-orang kafir. Dan di tahun itu pula terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan beberapa butir-butir klausal yang sudah disepakati.
Hampir semua para sahabat tidak menerima. Hampir semua para sahabat tercengang dan tidak percaya. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima butir-butir kesepakatan yang secara kasat mata kala itu kebanyakan di antara para sahabat merasakan banyak kerugian yang harus dialami oleh kaum muslimin. Dan bagaimana seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kenyataan pahit seperti itu. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kala itu sampai kemudian menagih janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah berjanji kita akan mendatangi kota Makkah? Makkah sudah terlihat. Kenapa kita harus menerima perjanjian ini? Karena salah satu di antara kesepakatan kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah. Mereka harus kembali lagi ke kota Madinah. Mungkin akan menjadi satu kekecewaan yang panjang. Mereka sudah berbondong-bondong melewati medan yang begitu berat, jarak tempuh yang begitu panjang. Ternyata mendekati kota Makkah, Nabi SAW menerima perjanjian itu. Salah satunya mereka harus balik ke kota Madinah. Sampai dalam sebuah riwayat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu meragukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, jenengan bukannya seorang nabi. Kenapa untuk urusan ini engkau menerima kesepakatan yang secara kasat mata banyak merugikan?" Lah, inilah salah satu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia, bahkan para sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang visioner. Tidak layaknya kita yang kebanyakan sumbunya pendek. Kita hanya berpikir instan. Dan itu yang dialami oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam orientasinya panjang. Memang secara kasat mata perjanjian Hudaybiyah seakan-akan merugikan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hikmah bahwa dari perjanjian itu insya Allah banyak sekali yang faedah yang bisa dirasakan. Dan memang benar, meskipun dengan kekecewaan para sahabat harus kembali ke kota Madinah, tidak boleh ada peperangan, harus ada gencatan senjata selama beberapa tahun. Tahun ke-6 tidak ada permasalahan yang berarti. Tahun 7 pun tidak ada tanda-tanda pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Barulah di tahun yang ke-8 ini menjadi awal. Di tahun yang ke-8 inilah orang-orang kafir Quraisy, mereka yang pertama kali melanggar perjanjian Hudaybiyah, di mana ada dua suku. Suku Bakar ini afiliasinya kepada orang-orang kafir, sedangkan suku Khuza'ah ini afiliasinya kepada kaum muslimin di kota Madinah. Subhanallah, suku atau kabilah Bakar ini melakukan genocide, bahasa kita pemusnahan massal terhadap suku Khuza'ah, yang hanya tersisa beberapa orang saja. Salah satunya yang selamat dari pemusnahan massal ini adalah Amr ibnu Salim al-Khuzai. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan hingga sampai ke kota Madinah dan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa diterima. Ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Bahkan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berjanji, bahkan bersumpah, "Demi Allah, wahai Amir, kalau seandainya aku tidak memberikan pertolongan dan menolongmu dari kejaran orang-orang Bakar, pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongku pula." Bahkan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mendung atau awan. Beliau sampaikan kepada Amr ibnu Salim al-Khuzai yang selamat, "Wahai Amr ibnu Salim, lihatlah, adanya mendung ini pertanda bahwasanya pertolongan akan segera Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita." Muncul sebuah pertanyaan, kota Mekah kenapa harus di tahun ke-8 ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal rentan waktu 8 tahun atau kita katakan 4 tahun atau 5 tahun sudah cukup mapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang dan menaklukkan kota Mekah. Dan memang dalam sejarah kota Mekah ini adalah kota terakhir
menjadi kota paling akhir yang ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua distrik dan negeri sudah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus tanggal atau tahun ke-8 Hijriah? Ada 3 alasan mendasar ya nih jamaah. Alasan yang pertama, karena memang ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Maka mau tidak mau harus segera disiapkan militer, para sahabat dan tentara-tentara untuk menyerang kota Makkah. Ini adalah alasan yang pertama. Tapi ada 2 alasan yang mendasar kata para sejarawan. Dan inilah yang menjadi salah satu keistimewaan lagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terburu nafsu untuk bisa menguasai kota Makkah. Karena ada 2 alasan yang lain. Selain pelanggaran, alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu mapannya ekonomi kota Madinah, terutama logistik. Ya, ini bukan perkara yang mudah bagi seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan. Ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan matang-matang, dan itu pula yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, para ulama mencoba menggali kenapa harus mengakhirkan penaklukan kota Makkah di tahun yang ke-8. Salah satunya adalah ekonomi kala itu belum mapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih butuh banyak pemasukan. Dan inilah salah satu di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perjanjian Hudaybiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang menyerang kota Makkah, tapi tidak ada larangan untuk melakukan ekspansi di luar kota Makkah. Dan ini dimanfaatkan betul-betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua daerah-daerah yang mengelilingi kota Makkah itu alhamdulillah semua ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya setiap daerah yang mampu ditaklukkan oleh Nabi otomatis akan membawa pemasukan atau income untuk kota Madinah. Nah, ini menjadi alasan yang kedua. Ketika ekonomi dan logistiknya ini dianggap sudah mapan, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani untuk mengambil sebuah keputusan penting. Pun demikian dengan alasan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwa kota Madinah ini tidak sehat atau bisa dibilang belum baik, karena masih ada masalah dan problem internal. Kita tahu orang-orang Yahudi dan kelompok yang lain siapa? Orang-orang munafik. Ini seringkali menjadi duri dalam daging. Mereka selalu membuat kekacauan, kegadauan di kota Madinah. Bayangkan, seandainya 2 kekuatan bersatu, sedangkan Nabi SAW meninggalkan kota Madinah dan semua para sahabat meninggalkan kota Madinah untuk menyerang kota Makkah, mungkin barangkali center dan Islamic center yang sudah dibangun bertahun-tahun ini akan beralih ke tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Maka Nabi SAW tidak terburu nafsu, dan memang benar bersamaan dengan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, 2 kekuatan ini mampu dilemahkan. Orang-orang Yahudi masalahnya sudah diselesaikan, mereka sudah diusir dari kota Madinah. Berarti satu masalah sudah terpecahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah yang kedua, kekuatan orang-orang munafik alhamdulillah juga dilemahkan, terutama pasca matinya gembong orang-orang munafik. Maka ini adalah di antara 3 alasan mendasar. Logistik sudah termadai, orang-orang yang selalu membuat kekacauan pun mampu diredam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan sebab pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tepat di bulan yang sama sebagaimana saat ini kita berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Di tahun ke-8 dan di hari yang ke-10 bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat. Perjalanan yang cukup melelahkan, jarak tempuhnya pun cukup panjang. Ya, di tanggal ke-18, jadi keluar dari kota Madinah tanggal 10, tanggal 18 Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mari Dhahran untuk bersinggah, sembari mengutus 2 kompi, Khalid ibn Walid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, untuk
menjadi tim penyisir di depan untuk mengamati bagaimana kondisi kota Makkah. Ada yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melewati perbukitan, dan ada yang melewati yakni daratan atau lembah. Intisarinya mereka diberikan instruksi oleh Nabi dan mandat, jangan ada satupun di antara para sahabat yang memasuki kota Makkah hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke kota tersebut. Intisarinya jamaah yang dirahmati Allah, dua kompi yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka saling bertukar informasi. Ternyata kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak disambut yakni dengan kekuatan militer oleh penduduk yakni Makkah, karena penduduk Makkah sudah merasakan bahwa kekuatan kaum muslimin ini berbeda dengan kekuatan kaum muslimin di tahun pertama, tahun kedua perang Badar, perang Uhud. Kekuatan kaum muslimin saat ini lebih besar, mereka lebih kuat, jumlahnya lebih banyak. Makanya tersiar yakni kabar, banyak di antara para penduduk Makkah itu hanya pasrah, sampai-sampai mereka menunjukkan rasa husnudonannya, mengingat kembali bagaimana suku Quraisy, dan itu adalah suku asli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai tamengnya. Apa maksudnya? Banyak di antara penduduk Makkah mengatakan bahwasanya kita yakin Muhammad lahir di kota Makkah. Keluarga besar dan suku yang paling mulia, suku Quraisy, itu adalah sukunya, dan itu berasal dari kota kita. Dan penduduk Makkah, kami semua tidak akan mungkin untuk bisa membendung kekuatan kaum muslimin yang sudah tersiar kabar, sudah mendekati gerbang kota Makkah. Tapi kami yakin, dan itu sudah menjadi ucapannya para penduduk Makkah, kami optimis Muhammad tidak akan memberangus kami semua, karena kami satu kabilah dengannya. Ucapan seperti ini seakan-akan menjadi kor, terucap secara serentak dari lisannya para penduduk yakni Makkah, dan mereka tidak ada yang berani untuk mengangkat yakni senjata. Dan memang benar, ketika kondisi sudah kondusif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni masuk ke kota yakni Makkah dengan damai. Makanya kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas untanya, ya, sampai menundukkan kepalanya. Di atas untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari menundukkan kepalanya, jenggotnya ini sampai kemudian menempel punuk untanya. Nanti kita akan ambil pelajaran kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan Ka'bah dari apa? Dari berhala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal yang di sana selama yakni 9 hari, dan ini menjadi kota terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makanya setelah itulah menjadi tahun Amul Wufud. Semua orang berbondong-bondong untuk masuk Islam, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah di antara secuil kisah perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir 1 bulan PP dari kota Madinah keluar di tanggal 10 Ramadan. Perjalanan membutuhkan sekitar 10 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana sekitar 9 harian. Baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah, hingga Allah Subhanahu Wa Taala menutup usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Nabi. Dari kisah ini jamaah yang dirahmati Allah, kiranya apa saja sih pelajaran yang bisa kita petik dan faedah yang bisa kita ambil? Ada banyak yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita akan mencoba untuk meringkas dan kita akan sebutkan insyaallah 4 ini saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada 4 yakni faedah yang bisa kita petik dari perjalanan, pengorbanan, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan kota Makkah ini. Yang pertama, kekuatan sejati bagi seorang muslim itu adalah kekuatan iman.
Kenapa kita mengatakan demikian jamaah? Kita tahu bahwasanya penaklukan kota Makkah ini adalah masa-masa yang sulit. Apalagi hal itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Dan ini bukan perkara yang gampang jamaah. Banyak di antara para sahabat masih menginginkan bisa mendapatkan 10 terakhir, ingin beriktikaf, ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita tahu bagaimana semangat juangnya para sahabat dalam hal ibadah. Subhanallah, tak ada generasi selanjutnya yang mampu menandinginya. Tapi giliran Nabi SAW mengatakan tanggal 10 kita harus keluar di bulan Ramadan, tentu di musim kemarau yang panjang, terik matahari yang menyengat, bahkan di antara mereka banyak yang tidak puasa. Tapi demi untuk menerima al-qabul, perintah dan instruksi dari Nabi SAW, inilah yang menjadi salah satu bukti keimanan para sahabat. Dan sejatinya kekuatan sejati bagi seorang muslim itu adalah kekuatan yakni iman. Tak ada satupun di antara mereka, bahkan tak ada satupun riwayat yang menyatakan ya Rasulullah mbok yo diundur misalnya Syawal. Tak ada satupun di antara mereka yang mengatakan demikian. Dan tak ada satupun di antara mereka yang kemudian ngeyel, kita enggak mau untuk ikut dalam rombongan engkau ya Rasulullah, kita ingin tinggal di kota Madinah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pun tidak tersiar satupun riwayat tentang penolakan yakni para sahabat. Apa kiranya yang menyebabkan para sahabat begitu taat, patuh, dalam bahasa kita menunjukkan loyalitas yang begitu tinggi terhadap setiap perintah dan instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita harus mengetahui sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah pertama kali di kota Makkah, yang menjadi target dan sasaran pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah landasan kekuatan iman. Makanya Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma kala itu masih muda, layaknya orang-orang muda saat ini, dia akan menyampaikan dan mengemukakan bagaimana sih kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ketika kami masih muda, kami belajar dan diajari oleh mentor, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Kemudian beliau menyatakan, fata'allamna al-iman qoblal Quran. Coba kita lihat. Kami dahulu mendapatkan kurikulum pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemantapan iman, akidah yang lurus. Sebelum kita mempelajari dan belajar tentang tulis baca Al-Quranul Karim, hafalan Al-Quran itu ternyata masih menjadi kurikulum kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyasar target pertama karena ini adalah landasan yang kuatnya seorang muslim. Kekuatan iman itulah yang benar-benar menjadi target kurikulum pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kata Jundub ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika kekuatan iman itu sudah mapan di hati kami, baru kemudian kita mempelajari Al-Quran lewat hafalan dan tulisan. Fasdazna ilman, fasdadna imanan, iman kita itu semakin meningkat yakni pesat. Inilah sebenarnya kurikulum yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin barangkali jarang kita jumpai, atau mungkin yakni barangkali kita abai dengan kurikulum ala Nabi seperti ini. Padahal efeknya luar biasa. Kalau kita flashback yakni sedikit sebelum penaklukan kota Makkah, perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, itu pun menjadi uji kesetiaan dan keimanan para sahabat. Subhanallah, dari sisi logistik jauh dengan orang kafir, jumlah 300 berbanding dengan 1000-an. Orang kafir dibekali dengan 100 onta dan 600 baju besi. Kaum muslimin apa adanya. Dan itu menjadi pengalaman pertama dalam peperangan yang akan dialami oleh para sahabat. Tapi subhanallah, tak ada satupun di antara mereka yang menolak. Tak ada satupun di antara mereka yang meminta untuk diundurkan atau diakhirkan. Mungkin barangkali setelah Ramadan perang itu dilaksanakan ya Rasulullah. Tak ada satupun di antara mereka.
Mereka benar-benar adalah orang-orang yang militan, sami'na wa ata'na. Inilah diantara efek pendidikan dan kurikulum iman yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Atau mungkin barangkali kita melihat bagaimana sosok-sosok militan dari para sahabat, semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu menggelontorkan uang 40.000 dirham untuk membebaskan para sahabat yang kala itu masih menjadi budak. Salah satunya siapa? Bilal. Disebutkan dalam riwayat Bilal itu dihargai 9 uqiyah. Kalau kita kruskan yani hari ini, itu sekitar bisa 400-an atau 500 juta. Itu baru untuk satu. Padahal Abu Bakar telah memerdekakan lebih dari 5 orang. Ada Bilal, ada yani Ummu yani Qubais, ada Ibnu Amir, dan beberapa orang-orang yang masuk Islam berkat tangan dinginnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita taksir, kalau seandainya untuk Bilal saja dihargai sekitar 400-an juta dengan kurs yani hari ini, kemudian kita jumlah totalkan yani semua, berapa M yang harus dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang bisa menggerakkan Abu Bakar As-Siddiq? Itu adalah karena kekuatan iman. Pun demikian dengan Utsman yang hingga saat ini sumur rumah di kota Madinah ini menjadi saksi, menjadi wakaf pertama produktif yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Singkat yani cerita, sumur ini adalah milik orang Yahudi, dilakukan selama 2 kali transaksi. Para ulama ada yang menaksir itu sekitar 1,2 M untuk harga satu sumur yani saja. Subhanallah, gak ada satupun orang hari ini yang mau dengan sukarela, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya menggelontorkan uang segede itu, sebanyak itu. Intisarinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, dari penaklukan kota Makkah, kekuatan sejati bagi seorang muslim itu adalah kekuatan yakni iman. Maka pun demikian dengan kita hari ini. Sebenarnya kekuatan sejati bagi seorang muslim ketika dikaitkan dengan puasa Ramadan itu adalah kekuatan iman. Karena banyak anak-anak muda yang kadang-kadang kita jumpai warung-warung di siang bolong masih buka. Kebanyakan mereka adalah orang-orang muda. Secara fisik mereka lebih kuat. Mereka pun Masya Allah tubuhnya lebih kekar dibandingkan dengan yang hadir di sini yang lebih tua-tua. Insya Allah fisik mereka lebih kuat, tapi kenyataannya mereka pun enggan untuk berpuasa. Apa yang menggerakkan yakni jamaah yang hadir di sini yang usianya lebih tua, mungkin barangnya fisik dan organ tubuhnya sudah mulai banyak yang melemah? Itulah kekuatan iman yang menggerakkan kita untuk selalu menjaga puasa. Pun demikian dengan sholat yakni jamaah, misalnya jamaah. Sholat yakni jamaah di masjid, para ulama ahli fikih mayoritas mereka mengatakan bahwasanya sholat yakni berjamaah kalau tidak ada udzur hukumnya wajib. Itu rata-rata di Indonesia adalah orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang tua, bukan anak-anak muda. Sedangkan kebanyakan mayoritas anak-anak muda enggan untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan mereka tetap untuk menjaga rutinitas ibadah sholat berjamaah di masjid? Itulah sebenarnya kekuatan yakni iman. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman inilah yang harus kita jaga, yang selayaknya kita pertahankan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum yakni muslimun. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah wajib kiranya kita menghiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia dimanapun kita berada, terutama di saat kita berinteraksi sosial dengan orang-orang non muslim. Pelajaran yang kedua ini bisa kita petik dari masuknya Nabi SAW ke kota Makkah. Subhanallah, banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang masih ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika memasuki gerbang kota Makkah. Sebagian ulama menyebutkan yang pertama itu adalah tawadhu'nya Nabi SAW. Kita melihat Rasulullah SAW ketika memasuki kota Makkah pun tidak membusungkan dadanya,
Nabi SAW tidak menunjukkan kecongkakannya dan kesombongannya. Bahkan Nabi SAW menuntut terus. Bahkan sebagaimana saya sampaikan, jenggotnya sampai menyentuh yakni punuk untanya. Karena Nabi SAW ingat bahwasanya kota Makkah ini adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Tidak ingatkah kita ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah? Dari jauh pandangan Nabi SAW memandang kota Makkah. Beliau mengatakan, kalau bukan laula qaumuki, kalau bukan karena kaum penduduk wahai kota Makkah, Allah yang mengusirku, aku tak akan beralih ke tempat yang lain. Tapi gimana lagi? Karena memang penduduk Makkah kala itu sudah tidak memberikan tempat untuk Nabi SAW. Makanya Nabi SAW, maaf, tidak seperti para kolonial, para penjajah saat ini. Biasanya para penjajah ketika tim penyisir yang ada di depan sudah menguasai sebuah daerah negeri, kita akan melihat kadang-kadang disambut dengan begitu meriah, seakan-akan diberikan karpet merah. Kemudian masuk jenderalnya dengan membusungkan dadanya. Tapi hal ini tidak terjadi pada diri Nabi SAW. Inilah diantara nilai-nilai luhur pada diri Nabi SAW, yaitu sifat tawadhu'nya. Di antara sifat yang kedua yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu adalah sifat rahmanya. Kasih sayang yang begitu tinggi Nabi SAW tidak hanya kepada anak kecil. Disebutkan dalam riwayat Al-Walid ibnu Uqbah, subhanallah ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, banyak anak-anak kecil itu dibopong, diusung, dibawa, digendong oleh ibu-ibunya mereka untuk mendapatkan kecupan dan ciuman dari Nabi SAW. Subhanallah. Hal ini tentunya berbeda dengan para penjajah saat ini. Jangankan anak kecil, orang tua sudah mewasiatkan kepada anaknya ketika negerinya dijajah. Anakku biasanya, ingat terus yakni wajah penjajah ini. Jangan kau beri ampun nantinya. Itu seakan-akan yang sering kita dengarkan. Tapi subhanallah berbeda dengan kedatangan Nabi SAW. Anak-anak kecil dibopong semua, digendong oleh ibu-ibunya untuk berebut mendapatkan keciuman dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak menolaknya. Bahkan kasih sayang Nabi SAW tidak hanya untuk anak kecil jamaah, sampai untuk orang tua. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu begitu bahagianya. Abu Bakar menunjukkan euforia kegembiraan yang berlebih selama bertahun-tahun mendakwai ayahnya Abi Quhafa. Tapi Abi Quhafa ayahnya sendiri enggak mau masuk Islam. Tapi giliran dalam penaklukan kota Makkah ini ayahnya mau masuk Islam. Begitu bahayanya, begitu bahagianya, sampai ayahnya itu diseret, diajak untuk menghadap Nabi SAW meskipun sudah tua renta. Coba kita lihat bagaimana reaksi Nabi SAW. Rasulullah SAW kala itu langsung marah, menegur dengan keras Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hala tarakta fil bait wa ana amiyati. Ayahmu ini sudah tua renta, itu enggak kasihan sama dia. Seharusnya engkau taruh saja di rumah, biarkan dia berdiam di rumah. Engkau panggil aku sebagai anak yang lebih muda, aku akan mendatangi, itu bukan hal yang masalah. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Nabi SAW. Salah satunya di antara sifat yang lain adalah al-wafa bil ahad. Nabi SAW ingin menunaikan janjinya. Salah satunya adalah janji kepada para sahabat dan janji kepada Umar. Begitu bahagianya Nabi SAW mampu memenuhi janji kepada para sahabat, karena saat inilah para sahabat sudah bisa merasakan kota Makkah yang bertahun-tahun lamanya sudah dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan para sahabat ini juga banyak yang menyatakan Nabi SAW selain memenuhi janji para sahabat untuk mendatangi kota Makkah, Nabi SAW juga ingin memenuhi janji pada dirinya sendiri. Makanya di dalam riwayat, Az-Zubair ibnul Awwam ini diberikan amanah untuk menancapkan panji Islam, bendera la ilaha illallah, tepat ya di dekat pemakaman Khadijah radhiyallahu taala anha.
Apa maksud dari perintah Nabi SAW untuk menancapkan bendera panji Islam di dekat pemakaman Khadijah radhiyallahu anha? Ternyata para sahabat menyatakan ini menunjukkan keharuan mendalam pada diri Nabi SAW. Nabi SAW seakan ingin mengirim pesan kepada Khadijah. Ya Khadijah, dengan ditancapkannya bendera ini di dekat pengapangannya, seakan-akan ingin memberikan pesan bahwasanya engkau telah berjuang bersamaku di awal-awal dakwah, tapi ternyata engkau tidak bisa merasakan hasil dari jerih payahmu. Maka bendera ini sebagai bentuk, sebagai simbol bahwasanya kota Makkah saat ini sudah ditaklukkan. Nabi SAW bersedih tentu, karena perjuangan panjang tidak mampu bisa dinikmati oleh Nabi bersama dengan istrinya, yaitu Khadijah yang telah banyak berkorban semenjak awal perjuangan dakwah Nabi SAW. Nabi SAW benar-benar telah memenuhi janjinya. Dan di antara janji Nabi SAW itu mengembalikan kunci Ka'bah kepada orang yang berhak. Kita tahu jamaah, biasanya kalau sebuah negeri itu dijajah, berarti aset yang ada di dalam negeri itu akan beralih dan berpindah kepada penguasa baru. Disinilah para sahabat banyak yang berebut ingin menjadi pemegang tunggal kunci Ka'bah, dan itu hal yang wajar. Tapi Nabi SAW kemudian meredam keinginan mereka. Saya nggak bisa memberikan amanah ini kecuali kepada orang yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Utsman ibnu Talha. Akhirnya kemudian dipanggil, kunci itu diberikan kepadanya, karena itu sudah ada semenjak kakek-kakeknya Nabi SAW sebelumnya. Adapun yang kedua atau yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah ini, bulan Ramadan bukan penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Bulan Ramadan bukan penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Apa korelasi dan hubungannya antara menimba ilmu dengan penaklukan kota Makkah? Kita tahu kota Makkah ini terjadi di bulan Ramadan. Dan ternyata proses keluarnya Nabi SAW dari kota Madinah, tinggal di kota Makkah sampai balik lagi, itu ternyata tercatat di dalam sejarah Islam paling banyak turunnya wahyu di kala itu. Dan di saat itu pula menjadi kesempatan para sahabat untuk menimba ilmu, berkonsultasi, minta fatwa, bertanya kepada Nabi SAW. Karena keberadaan Nabi SAW di kota Madinah itu bukan susah untuk ditemui, tidak. Nabi SAW terpecah pikirannya, kadang ngurusi istrinya, kadang tamu-tamu, kadang anak-anaknya, kadang para sahabat, kadang dakwah di luar kota Madinah, hal yang wajar. Tapi ketika Nabi SAW itu keluar bersama para sahabat, ini dimanfaatkan oleh para sahabat. Mereka full bisa intensif bertanya kepada Nabi SAW. Makanya disebutkan dalam riwayat, bolehnya seseorang itu berbuka di saat safar itu dalam peristiwa ini, perjalanan Nabi SAW menaklukkan kota Makkah. Kemudian bolehnya imam, anak kecil meskipun belum balik tapi mumayyiz, itu juga dalam peristiwa ini. Diharamkannya nikah mut'ah secara total itu juga dalam kejadian ini. Pun demikian dengan haramnya khamr, minuman keras, dengan turunnya surat Al-An'am, itu juga dalam peristiwa ini. Tercatat banyak sekali syariat yang itu Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamaan dengan peristiwa ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan kita di bulan Ramadan itu selayaknya kita jadikan sebagai momentum untuk mengejar ketertinggalan kita dalam menimba ilmu. Makanya Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, seorang pakar ahli hadis, itu malah memberikan semangat kepada murid-muridnya, ilmu-ilmu hadis yang belum terselesaikan, selesaikan di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang emas. Mungkin ada orang yang beranggapan, beralasan bulan Ramadan capek, lapar, ilmu itu nggak bisa masuk. Malah sebaliknya jamaah. Seringkali ilmu itu nggak bisa kita cerna, seringkali di saat kita itu nggak puasa. Karena di saat kita nggak puasa, kita mudah untuk berbuat maksiat, kita mudah berimajinasi, mata kita melihat kepada yang haram. Tapi di saat kita berpuasa, coba kita lihat, ngobrolin orang susah,
Terkadang kita mau ghibah pun kadang enggan. Kita diajak untuk berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya, kita pun seringkali menolak. Inilah bukti bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah junnah. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan perisai yang kuat dengan berpuasa, ini seharusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak ilmu yang bisa kita gapai di bulan ini. Ilmu tentang zakat, ilmu tentang iktikaf, adab-adab di saat kita nanti Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, inilah di antara yang 3 faedah penting yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir sedikit ini saja di antara faedah. Yang keempat yang bisa kita petik dari bulan Ramadan atau kejadiannya adalah memperbanyak istighfar, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW penaklukan kota Makkah ini menjadi akhir dari misi yang diemban oleh Nabi. Makanya dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, pun demikian kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita perbanyak istighfar guna untuk menambal kekurangan kita selama bulan Ramadan, menutupi ketidakmampuan kita di bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan ini mampu bisa kita ejahwantakan, kita implementasikan dalam kehidupan yang nyata. Perkuat kekuatan iman, hiasi kita dengan kehidupan kita dengan akhlak yang mulia, menuntut ilmu bukan yakni penghalang dimanapun kita berada. Perbanyak istighfar terutama selepas kita keluar dari madrasah Ramadan ini. Semoga ada faedahnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.